Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Siti Ania di sini pada pertemuan ke berapa ini ya? Selanjutnya ini kita akan membahas mengenai pemeriksaan IVAO pertemuan perdana ya. Kemarin saya sudah menjelaskan membuat video tentang penkes anemia. Sekarang saya akan menjelaskan tentang pemeriksaan IVA ya atau visual vagina asetat. Speculovagina visual asetat. Oke, untuk waktunya nanti 30 menit ke depan saya akan menjelaskan bagaimana tata caranya dan saya akan menjelaskan terlebih dahulu supaya kita bisa paham tentang tujuan dan manfaatnya terlebih dahulu. Nanti saya akan menjelaskan videonya dari video dari Bakes Bank ya. Jadi ini video sudah terpercaya, emang agak dibuat oleh dokter, tapi tidak apa-apa. Ini memang biasanya kalau di rumah sakit yang mengambil sampel ini adalah dokter atau petugas yang sudah pernah mendapatkan pelatihannya. Jadi kita perlu tahu sewaktu-waktu jika sebatas keilmuan kita ditempatkan di tatanan tersebut, kita sudah tahu ilmunya. Oke. Sebelum mengetahui tentang IVA, kita harus tahu terlebih dahulu apa sih metode inspeksi visual asam asetat ini. IVA ini adalah sebuah pemeriksaan screening kanker serviks dengan cara inspeksi visual pada serviks dengan aplikasi asam asetat. Jadi sebenarnya untuk mengetes apakah seseorang itu dicurigai atau positif mengalami CA cervix, ini kita bisa melakukan pemeriksaan yaitu pap smear dan IVA. Ini yang paling sering dan mudah dilaksanakan. Secara biaya juga tidak terlalu mahal. Cuma memang dibandingkan pemeriksaan yang lain atau deteksi yang lain. Perbedaannya adalah di cairan yang digunakan. Jika IVA ini menggunakan asam asetat, kalau pap smear kan nanti diperiksa menggunakan alkohol, kemudian difiksasi di mikroskopis gitu ya. Jadi ini hanya diolesi asam asetat aja. Metode inspeksi visual ini terlihat lebih mudah, dikerjakan dengan lebih sederhana, lebih mampu dilaksanakan, sehingga screening dapat dilakukan dengan cakupan yang lebih luas. Nanti diharapkan temuan kanker serviks dini akan bisa lebih banyak dan kemampuan tersebut telah dibuktikan oleh berbagai penelitian. Jadi banyak penelitian yang sudah mengangkat hasil dari pemeriksaan ini sebagai salah satu metode dini dalam pencegahan CA cervix. Kenapa dikatakan cakupannya lebih luas? Karena dalam sekali pemeriksaan itu bisa dilakukan untuk beberapa orang, maksudnya bergantian ya tentunya. Kemudian diharapkan temuan kanker dini karena bisa menjaring seseorang yang dicurigai mengalami CA cervix. Jadi temuannya bisa lebih dini atau lebih awal. Alat dan bahannya untuk pemeriksaan IVA dibutuhkan tempat dan alat sebagai berikut. Jadi biasanya pemeriksaan IVA ini dilakukan di laboratorium, di poliklinik atau sebuah klinik gitu ya. Dengan settingan ruang tertutup karena pasien diperiksa dengan posisi litotomi. Kita akan membuka daerah vaginanya, makanya diharapkan nanti pasiennya itu dalam kondisi privasinya terjaga dan dibuka daerah vagina ya, berarti alat kelamin bagian bawah. Tempat tidur pasien yang memungkinkan pasien berada dalam posisi litotomi. Jadi kalau mejanya ada meja obskin, meja ginekologi ya menggunakan meja ginekologi dengan penopangnya. Kalau tidak memungkinkan ya di bed biasa tapi kaki dibuat litotomi. Kemudian terdapat sumber cahaya untuk melihat serviks bisa menggunakan lampu sorot ataupun lampu yang ada di kepala itu. Kemudian ada spekulum vagina, asam asetat atau CH3COH 3-5% dan swab lidik kapas serta sarung tangan. Sarung tangan ini digunakan sebagai universal precaution supaya baik itu si pemeriksa maupun yang diperiksa ini tidak saling menularkan. Kemudian karena kita tidak pernah tahu apakah pasien itu mengalami yang namanya infeksi menular seksual atau tidak atau penyakit infeksi yang lainnya karena ini kan daerah yang sangat infeksius ya. Kemudian tentunya ada tempat sampah steril dan tempat sampah biasa. Lanjut,
Langkah-langkah dari pemeriksaan inspeksi visual asetat ini kita akan membuka bagian bawah dari organ reproduksi wanita tersebut dengan menggunakan spekulum atau cecor bebek yang kering tanpa pelumas. Dilihat apakah serviksnya kelihatan jelas atau tidak. Tentunya dengan menggunakan sumber cahaya. Jadi lampu sorot di belakang lampu ginekologi itu dinyalakan terlebih dahulu. Kemudian serviks dipulas dengan asam asetat 3-5%, tunggu selama 1-2 menit. Selanjutnya dengan mata telanjang dilihat perubahan yang terjadi pada serviks. Jadi ini hasilnya bisa langsung diketahui ya. Ini biasanya yang akan terjadi, ini adalah kondisi normal. Ini adalah kondisi yang sedikit ada keputihan. Ini kondisi serviks dengan infeksi awal dan ini yang sudah ada penyebaran dari CA serviksnya. Pada lesi prakanker akan menampilkan warna bercak putih yang disebut acetoide pada daerah transformasi, maka disebut IVA positif. Sebagai tindak lanjut dapat dilakukan biopsi. Jika tidak terdapat bercak putih pada daerah transformasi, maka disebut IVA negatif. Jadi dilihat apakah di daerah serviksnya itu terdapat acetoide atau tidak, atau bercak putih atau tidak. Tadi seperti gambar yang tadi, kan kelihatan ini bercak putihnya sangat menyeluruh ya, dan ini sudah ada perlukaan atau lesi di sekitar serviksnya. Nah, kategori yang dipergunakan untuk interpretasi hasil pemeriksaan IVA negatif yaitu serviks normal, permukaan epitel licin, kemerahan dan tidak ada reaksi warna putih seperti gambar yang pertama tadi. Ini kan kemerahan, tampak licin dan tidak ada warna putih. Kemudian IVA radang, maaf saya salah sebut, IVA radang yaitu serviks dengan peradangan atau servisitis kelainan jinak lainnya. Tadi yang kedua ada polip di situ. Atau IVA positif dengan ditemukannya bercak putih atau acetoide. Semakin putih semakin tebal dan ukurannya yang semakin besar dengan tepi yang tumpul maka makin berat kelainannya. Kelompok ini akan menjadi temuan screening kanker serviks dengan metode IVA karena temuan ini mengarah pada diagnosis serviks atau displasia ringan, sedang, berat, dan karsinoma in situ. IVA yang dengan kanker serviks ini gambarannya berupa pertumbuhan seperti kembang kol. Jadi tidak hanya sebatas serviks tadi, tapi sudah ada lesi, kemudian seperti kembang kol, jadi putihnya itu sudah merebak gitu ya. Kemudian nekrotik, ada jaringan yang nekrotik, rapuh dan mudah berdarah dengan gambaran putih yang keras. Pada tahap ini, upaya penurunan temuan stadium kanker serviks masih akan bermanfaat untuk penurunan kematian akibat kanker serviks bila ditemukan masih dalam stadium invasif dini. Oke. Positif, bila hasil IVA dinyatakan positif pada pusat pelayanan primer, maka akan dilakukan dengan tindakan rujukan, yaitu untuk dilakukan kolposkopi biopsi. Sedang pada pusat pelayanan yang sudah memiliki fasilitas kolposkopi, maka dapat langsung dilakukan biopsi untuk kemudian dilakukan pemeriksaan histopatologi atau biopsi lanjutan. Oke, seperti itu kira-kira. Ini saya akan putarkan videonya ya. Ini adalah sebuah video dari Bakesbank yang akan saya gunakan sebagai metode panduan dalam pemeriksaan IVA tersebut. Jadi silahkan diamati. Di sini nanti ada gambar-gambarnya ya. Riset penyakit tidak menular, dari bagian riset penyakit tidak menular, kanker payudara, dan kanker serviks. Ini adalah Dr. Laila Nurana, dokter ginekologi dan onkologi. Jadi di sini beliau menjelaskan bahwa CA serviks itu adalah penyebab kematian nomor sekian dari 10 besar penyakit yang paling mematikan akibat penyakit penyakit kanker tadi. Kemudian ini saya percepat saja karena tadi pengantarnya sudah. Kemudian di sini kita lihat, jadi kanker serviks itu ditularkan melalui hubungan seksual maupun berganti-ganti pasangan ya. Jadi HPV tersebut merupakan faktor resiko pada wanita yang telah menikah atau melakukan hubungan seksual sebelum usia 17 tahun ataupun berganti-ganti pasangan seksual.
Jadi virus HPV ini atau Human Papilloma Virus itu sebenarnya penyebab kanker leher rahim yang paling sering terjadi. Bisa menular dari ibu atau kakak yang menderita kanker leher rahim, kemudian dari perokok aktif maupun pasif, penurunan daya tahan tubuh. Jadi pada seorang yang memiliki penurunan daya tahan tubuh yang signifikan, ini maka akan berisiko untuk mengalami yang namanya CSRT. Menikah atau melakukan hubungan seksual sebelum usia 17 tahun, ini juga menjadi faktor risiko bisa tertularnya penyakit infeksi menular seksual. Melahirkan yang terlalu banyak atau terlalu sering, ini juga bisa menularkan menjadi faktor risiko infeksi menular seksual tadi dari paparan ke tenaga kesehatan ataupun terpapar infeksi menular seksual dari pasangan ataupun berganti-ganti pasangan seksual dengan cara berhubungan dengan pria yang sering berganti pasangan. Jadi banyak sekali faktor resikonya ya. Di sini kenapa kakak atau ibu yang menderita kanker leher rahim ini lebih berisiko? Karena biasanya untuk jenis penyakit karsinogen ini mempunyai bakat dari selnya. Jadi bakat karsinogennya. Tetapi tidak akan banyak terjadi apabila di gaya hidup atau ininya terkontrol, pola makannya terkontrol. Kalau yang dari yang lain faktor resikonya dari luar ya. Kalau yang dari dalam faktor daya tahan tubuh ataupun merokok tadi. Sedangkan kalau yang dia menikah usia kurang dari 17 tahun, berganti-ganti pasangan dan lain sebagainya, ini adalah faktor yang dari dalam tubuh tapi masih bisa dikendalikan. Nah, ini kita lanjutkan ya. Ya, ini sebelum dilakukan pemeriksaan IVA, ini sebaiknya pasien dijelaskan terlebih dahulu di anamnese, kemudian ditunjukkan caranya atau dijelaskan caranya yang akan dilakukan seperti apa. Ini adalah alat dan bahan yang sudah saya sebutkan sebelumnya tadi. Jadi ini ada meja periksa atau ginekologi, kemudian ada lampu sorot, kemudian ada, kalau tidak ada lampu seperti ini, Anda boleh menggunakan lampu yang dipasang di kepala. Bahan pemeriksaannya ini untuk pengambilan CSRP ada asam asetat, ada air DTT, dan lain sebagainya. Ini asam asetat 5%. Ya, ini yang akan dioleskan. Kemudian NaCl 0,9%. Untuk fiksasi terlebih dahulu, ini ada spekulum. Spekulum lihat ukurannya ya, ini ada sarung tangan yang digunakan dan ini adalah collecting sample atau cervical brush dan botol. Jadi ini yang dimasukkan dan untuk menampung hasil pengambilan sampelnya tadi. Ini pasien dipersilahkan masuk terlebih dahulu. Setelah itu ditanyakan riwayat keluhannya ataupun riwayat menikah berapa kali, kemudian mempunyai anak berapa, jarak anak antara satu dengan yang lainnya seperti apa, kemudian adakah riwayat keputihan, dan lain sebagainya. Dijelaskan dulu prosedur yang akan dilakukan seperti apa. Ini nanti jelaskan bahwa posisinya akan dibuat seperti litotomi, jadi dipersilahkan nanti akan tiduran di tempat tidur dengan kaki ditekuk, kemudian nanti akan dioleskan cairan asetat di cervix ibunya, seperti itu. Terlebih dahulu. Jadi dipersilahkan dulu ibu ya. Jadi selain IVA tadi saya terangkan di awal, sebenarnya ada pemeriksaan lain yaitu pemeriksaan pap smear dan lain sebagainya. Nah ini silakan dipersilakan untuk memilih apakah menggunakan IVA atau mau menggunakan yang pap smear. Maaf ini videonya agak terjeda ya. Diskusikan dengan klien bagaimana prosedur yang akan digunakan. Ini nanti akan dibuka di daerah, saya ulang lagi ya, dibuka di daerah vaginanya, kemudian dimasukkan alat berupa spekulum. Nah ini alat-alatnya, pastikan bahwa semua peralatan dan bahan yang diperlukan itu sudah tersedia dengan baik. Bawa klien ke ruang pemeriksaan.
minta klien persilahkan untuk buang air kecil terlebih dahulu. Jadi kenapa harus buang air kecil terlebih dahulu? Karena ini nanti akan dimasukkan alat yang namanya cocor BP atau spekulum. Nanti itu kalau belum buang air kecil maka ini akan sedikit mengganjal dan akan membuat pasien tidak nyaman ya. Minta klien melepaskan pakaian bawah, nah berganti pakaian ya. Kemudian tutup bajunya itu dengan menggunakan selimut. Pasien ditutup dengan kain ya. Kemudian posisikan pasien dalam posisi litotomi. Lampu senter disiapkan mengarah kepada vagina. Cuci tangan terlebih dahulu. Nah, ini menggunakan air mengalir. Ingat, prosedur cuci tangan itu harus selalu dilakukan supaya kita terlindung dari infeksi dan tidak menularkan infeksi kepada pasien. Masih ingat ya, prosedur cuci tangan yang benar. Nah, ini sebenarnya jamnya mungkin anti air ya, jadi jangan hiraukan gitu, abaikan saja. Ini yang benar jamnya dibuka ya. Ini tutup menggunakan siku, kemudian memakai sarung tangan. Palpasi abdomen terlebih dahulu, pasang spekulum sesuai dengan ukurannya. Tanya dia itu sudah mempunyai status ginekologinya berarti multipara atau nulipara. Nah, ini langkah-langkah selanjutnya. Yang pertama yaitu pasien diminta untuk tarik nafas terlebih dahulu. Kita pasang spekulum perlahan-lahan, masukkan dengan cara mengarah ke samping terlebih dahulu nanti. Ini palpasi daerah paha dilihat apakah ada ulkus atau benjolan. Ini cara masukkan spekulum. Jadi spekulumnya tersebut diberikan larutan NaCl 0,9% dengan cara dialiri. Ya, ini dialiri dengan NaCl 0,9%. Masukkan dengan cara miring terlebih dahulu, baru ditegakkan, kemudian baru dikunci. Nah, ini. Dulu ya. Nah, ini caranya miring, kemudian ditegakkan, baru dibuka. Ini hati-hati jangan langsung dipasang gitu ya. Ini baru setelah dibuka, baru dikunci. Nah, ini cara memasang spekulumnya, baru dibuka, setelah itu dikunci, dikencangkan ya. Kemudian setelah itu dilihat visual, ini kelihatan apakah ada lesi atau tidak. Kemudian baru kita masukkan lid di kapas atau sebenarnya tadi sudah ada alatnya ya, cotton brush tadi. Kita masukkan ke dalam spekulum tadi untuk dioleskan cairan asam asetat tadi. Jadi kita ngambil dulu asam asetat. Nah, ini bentuk serviknya. Kalau dicurigai servik ini masih kelihatan ada keputihan. Nah, ini keputihan. Ini ada cairan putih ini. Bedakan dengan yang sudah pasti kanker nih. Ini ada ektopi atau ektropion, di mana serviknya itu sudah ada ovula atau noboti. Ini bentuk ovula atau nobotinya. Nanah atau lesi yang gambarannya seperti stroberi. Stroberi. Nah, ini kita ambil cotton brush tadi, ya. Dioleskan cairan IVA-nya di situ. Oleskan, diputar ke arah jarum jam sebanyak 5 kali. Nanti dilihat hasilnya seperti apa. Nah, cairannya itu dimasukkan ke dalam tadi apa itu? Wadahnya. Kemudian ditutup. Tempelkan stiker pada botol dan posisi manjang dan jaringan melingkar. Nah, setelah servik dioleskan larutan asam asetat, maka tunggu selama 1 menit agar diserap dan memunculkan reaksi aceto white. Jadi kita akan melihat servik yang sudah dioles tadi selama 1 menit, bagaimana tampilannya setelahnya. Apakah ada aceto white atau tetap mulus dan lain sebagainya.
Nah, ini yang sudah ada bentuk putih acetoate sedikit. Nah, ini yang sudah agak bereaksi. Nanti kalau hasil olesannya tadi itu, ini yang tadi olesannya searah seremban 5 putaran. Ini pura-puranya di dalam ya. Jadi ini mencontohkan yang tadi. Identifikasi osteum cervix dan SSK. Jadi adakah infeksi saluran kemih atau tidak. Jadi tadi itu ada 2 pemeriksaan sebenarnya. Yang pertama tadi mengambil sampel yang diambil dioles tadi dimasukkan, kemudian yang kedua adalah dioles menggunakan asam asetatnya yang menggunakan asam asetatnya. Jadi tadi itu sebenarnya pemeriksaan dulu sampel untuk biopsi dan ini yang baru dioleskan asam asetatnya. Setelah 1 menit maka ditunggu hasilnya apakah terjadi acetoate atau tidak, licin, putih atau tidak. Baru setelahnya itu ingat cara mengambilnya, dimiringkan dulu baru ditarik. Baru dimasukkan ke dalam tempat yang steril. Nah, ini dilihat hasilnya temuannya dalam catatan medis. Keunggulan dari IVA ini, nih hasilnya langsung cepat diketahui. Kalau terjadi infeksi ini berupa cervicitis, apakah ada ektropion atau kista nabothian atau ulcus. Acetoate merupakan ciri adanya lesi kanker. Catat hasil pemeriksaan IVA sebagai IVA yang abnormal. Jadi kalau ada lesi ataupun yang lainnya ini catat dan nanti dirujuk untuk pemeriksaan biopsi selanjutnya. Ini kalau hasil IVA-nya negatif, ini bedakan dengan yang IVA positif. Kalau kanker serviks ini hasilnya akan seperti ini. Ya, lakukan perujukan pada tempat pemeriksaan yang lebih baik lagi atau dirujuk ke rumah sakit yang lebih lengkap untuk pemeriksaan biopsi yang lainnya lagi. Kemudian klasifikasi IVA dan kriteria klinisnya. Apabila tes negatif, maka tidak perlu dilanjutkan. Ini hasilnya adalah halus, sekitar serviks berwarna merah muda, tidak berfitur, ada sedikit ektopion. Tetapi jika klasifikasi IVA-nya adalah terjadi peradangan di serviks, maka akan didapati gambaran inflamasi yang hiperemis, multiple ovulanabothi, polypus cervicitis. Ini indikasinya ya. Kemudian kalau tes positif, maka kriteria klinisnya bercak putih atau acetoate, epitelium sangat meninggi, tidak mengkilap yang terhubung. Inilah modelnya seperti ini. Dicurigai kanker, pertumbuhan massa seperti kembang kol yang mudah berdarah atau kalau terkena olesan sedikit saja maka dia akan bernanah atau ulceratif. Oke, seperti itu apa yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada background atau obat yang lainnya karena memang lagi di kampus ya, ini sudah ada tampilan yang ingin nongol gitu ya. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Halo,